Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran kelas 3, yaitu pada tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran ke-6. Untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar terus dapat informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 6 ini, materi yang akan kita pelajari adalah menemukan pesan dari dongeng bergambar, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar, soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Ayo, ingat kembali, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau kita dengar. Selain itu, kita juga dapat membuat gambar dari sebuah dongeng. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Sekarang, mari dengarkan ceritanya. Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa pasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, Keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang, saya harus membawa seluruh beban, tambah dengan beban tubuh teman saya yang malang ini. Cerita ini diambil dari rumahdongeng.com. Sekarang, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Materi yang kedua, keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Misalnya orang-orang yang kita temui di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari keberagaman sifat dari orang-orang yang kita temui di rumah dan sekolah. Sekarang, kita akan melihat keberagaman dari orang-orang yang tinggal di lingkungan masyarakat sekitar kita. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada.
Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Soalnya 1-5 ya, dan kerjakan di buku latihan soal. Materi yang ketiga, soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Yang pertama, A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Yang B, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Yang C, tulislah lambang bilangannya dengan sifat pertukaran pada perkalian ya. Yang kedua, A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Yang C, tulislah lambang bilangannya dengan sifat pertukaran pada perkalian ya. Yang kedua, A. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? B. Ternyata 1 kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Yang C, tulislah lambang bilangannya dengan sifat pertukaran pada perkalian ya. Yang ketiga, A. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Yang B, 2 kandang rusak, sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Yang C, tulislah lambang bilangannya dengan sifat pertukaran pada perkalian ya. Yang keempat, A. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Yang B, ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain.
Berapa telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Yang C, tulislah lambang bilangannya dengan sifat pertukaran pada perkalian ya. Kerjakan di buku latihan soal kalian. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.